Anjrit, 14 hari di rumah, 2 minggu ya, sama aja 2 minggu ya, 2 minggu di rumah dengan tidak keluar dan mungkin terbatas mau kemana-mana, mau ketemu orang mungkin sekarang agak ada batasan. Diam di rumah, mau cari uang mungkin susah ya buat saya atau mungkin buat sebagian orang, apalagi yang menjalankan bisnis saya misalnya gitu guys ya, kan harus ketemu orang dan keluar, dan sekarang nggak bisa keluar. Gue mau makan pakai apa, dapat duit dari mana, bingung lah kan. Nanti kalau misalkan ketemu, kalau jadi pun ketemu orang kan harus salaman gini, masa gue maaf terus gitu. Kalau aturannya ada apa, maksudnya ribet banget sih emang, harus sampai segitunya gitu. Toh ya udahlah, meninggal mah atau mati mah udah ada yang nentuin lah gitu. Apa sih harus ribet banget, harus sama teman nggak bisa hangout, nggak bisa main, apa ya, semua acara di cancel yang harusnya dari minggu kemarin sekarang nggak tahu kapan, apalagi nanti dengar-dengar diperpanjang sampai akhir Mei katanya sih ya guys, katanya. Kalau kalian punya solusi silahkan berkomentar guys, karena saya sudah belum ada solusi, dan jujur saya tidak ada solusi sebenarnya, karena bingung sekarang saya, bisnis saya ya maksudnya jadi agak terpendat gitu guys, banyak hal-hal yang dibatalkan mungkin guys, karena bete gue guys. 2 minggu itu pun coba 2 minggu, kalau misalkan lancar ya, coba kalau misalkan ada masalah lagi kan makin panjang guys, mau sampai tahun depan. Anjir, tahun depan guys, ribet. Capek diam di rumah sampai tahun depan. Ya gitu guys. Ya tolong komentar guys ya, yang punya solusi tolong tulis aja, saya bingung mau ngomong apa lagi guys. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Oh ya, masuk. Ya, masuk. Ya. Kenapa Anda ini kok saya dengar dari luar ribut sekali bro? Anda itu berisik bro. Ada masalah apa? Coba cerita sama gue bro. Ada apa sih marah-marah aja dari tadi lu bro? Gue sekarang bisnis kan biasanya harus kesana kesini lah, sekarang gue nggak bisa kemana-mana. Ya mungkin masih bisa ya, tapi agak terbatas gitu. Sedangkan misalkan istilahnya gue harus ketemu orang-orang yang mau ketemu sama gue itu kan, ketemu orang-orang nih, gue orang-orang yang ketemu sama gue itu di cancel kan, maksudnya cancel, dia takut sama corona covid itu loh, covid lah maksudnya gitu kan, covid. Jadi apa sih gitu bro, harus sampai kayak gini banget bro? Kan cukup di masker, keluar juga udah aman kali bro. Harus 2 minggu di rumah, bosen lah bro. Dapet duit dari mana? Gue bingung atuh coy, harus gimana? Bingung kan bro, gimana lu sependapat gak bro? Gini bro, biar saya jelasin ya bro ya. Jadi kenapa harus 14 hari di rumah bro? Karena 14 hari di rumah itu tuh salah satu upaya pencegahan bro. Jadi maksudnya 14 hari itu kan masa tenggang si virus tersebut, dan diam di rumahnya itu agar tidak ada penyebaran yang selanjutnya dan gak akan terus menyebar. Kalau misalkan 14 hari itu tidak ada, maksudnya tidak diupayakan atau tidak dilakukan, penyakit itu tuh bakal terus nyebar. Kan bahaya juga bro buat kita. Kita ambil positifnya bro, karena gini loh, contoh loh, kenapa kita harus jaga jarak sama orang-orang, karena kita kan nggak tahu, siapa tahu di antara lo dan gua mungkin kena ya, amit-amit ya, tapi maksudnya misalnya seperti itu bro, amit-amit kita kena, kan kita nggak tahu. Contohnya kenapa nggak boleh ada keramaian, dan kenapa nggak boleh ada acara atau ya rame-rame lah, intinya seperti itu bro. Kenapa nggak boleh seperti itu? Karena disitulah terjadinya penyebaran tuh bro, karena kita nggak bisa lihat orang yang mana yang terinfeksi atau mana yang enggak, karena nggak ketahuan bro. Serangannya tuh kayak pasif gitu bro, ya pasif. Jadi maksudnya tiba-tiba ada yang keinfeksi, jadi itu tuh salah satu upaya pencegahan penyebaran rantai virus corona bro, supaya nggak terus menyebar gitu bro. Jadi kesimpulannya ya kita ambil positifnya aja bro. Intinya kan kalau
nanti biasa lagi kalau misalkan udah ini diupayakan ini apa namanya tuh himbauan ini dilakukan tuh nanti juga enak ke kita kok bro. Nanti kalau udah bersih kan kita bisa kayak biasa lagi. Betul nggak bro? Oh benar juga ya bro. Berarti emang sayanya nggak paham untuk memutus rantai penyakit si corona itu. Betul. Oke, jadi gini guys, para Alipers semua, ternyata solusinya sudah ditemukan bro. Dan ternyata setelah saya mendengar cerita dan saya diberi sebuah kepahaman, jadi saya mengerti bahwa kenapa diadakan 2 minggu untuk diam di rumah, bukan isolasi atau bukan lockdown, mungkinnya 2 minggu mah dihimbau untuk diam di rumah karena 2 minggu itu untuk memutuskan rantai penyakit si virus corona ini bro. Jadi maksudnya ya kita tuh memang harus supaya tidak terjadi penyebaran selanjutnya lagi. Ya, jadi karena banyak misalnya gini mungkin karena gini bro, masih banyak di luar sana yang apa namanya tuh tidak menghimbau apa namanya tuh sih sampaian dari Menteri Kesehatan mungkin ya, bahwa disuruh diam di rumah selama 2 minggu dan mungkin kejadiannya seperti sekarang ya. Dan ternyata kita tuh harus jaga kesehatan, pulang ke rumah cuci tangan, dan kalau misalkan bisa itu jangan keluar lah kalau nggak penting-penting amat gitu guys. Karena apa? Karena untuk mencegah ini guys. Dan kalaupun memang kalian terpaksa harus keluar atau perlu sekali, pakailah safety aksesoris yang mungkin pakai masker, pakai safety semua, dan bisa anjurkan untuk sanitizer ya guys ya, para Aliper. Jadi begitu. Jadi pokoknya selalu jaga kesehatan dan steril yang pasti, dan ikuti himbauan-himbauan pemerintah kesehatan, menteri kesehatan dan sebagainya, dan jangan meremehkan himbauan tersebut sih kalau bisa guys ya. Dan ini juga untuk kita semua, karena kan kalau misalnya kita menuruti himbauan tersebut 2 minggu standby di rumah, dan kalau itu diturutin semua nanti juga kita bisa biasa lagi kok, aktivitas seperti biasa. Itu kan yang kita inginkan. Salam Kaliper, salam sehat selalu, dan semoga semuanya sehat selalu, dan see you in the next video. Bye.